bacakan Kristen dulu ini, saya muncul bacakan belakangan nanti nyamar-nyamar seperti domba. Silakan. Jangan sok tahu. Ya itu memang fakta Dengarkan begitu. dulu, dengarkan dulu. Baik. Saya bacakan dulu. Diam. Silakan Ibu, silakan. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Itu datang nasihat kepadamu. Yesus kepada siapa? Diam dulu, Min, kayak bacakan dulu ayatnya. Ya, itu nasihat Yesus kepada siapa? Tunggu dulu, diam dulu. Saya selesaikan dulu ayat Jawab ini. dulu supaya kita tahu kerangka Tadi kejadiannya udah seperti kepada apa. Yahudi. Yahudi, Kepada silakan. murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Oke. Yahudi, hati-hatilah kepada Kristen yang datang menyamar seperti Yahudi. Betul? Diam dulu, saya dengarkan, saya bacakan dulu ayat ini. Jangan potong-potong. Bukan kayak lampir. Lampir. Apa yang saya Yahudi, bacakan dulu ayatnya? kata Yesus, Supaya jelas, Yahudi, supaya tidak hati-hatilah menyesat. kepada Kristen yang datang kepadamu nyamar seperti Saya bacakan Yahudi, dulu ayat padahal ini. mereka adalah serigala buas. Betul? Saya Betul? bacakan dulu ayatnya. Iya, Diam silakan, dulu, diam silakan. dulu. Iya, Diam silakan. dulu, Pak. Iya. Jadi sopan ya, kita sama-sama sopan. Iya, saya cuma bacakan ayat, tertawa jangan aja. dipotong-potong. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. mereka. Dapatkah orang munafik dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri, kata Tuhan Yesus. Dapatkah orang membuat orang baik hatinya berkata baik? Itu dia kata Tuhan Yesus itu. Dari perkataannya lah kita mengenalnya, dari orang-orang, dari perbuatannya lah kita mengenalnya. Kemudian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap hati yang baik, dia menghasilkan perkataan yang baik. Yang baik. Itulah kata Tuhan Yesus. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, dari orang yang tidak baik tidak mungkin perkataannya kotor. Iya, itulah makanya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak buah baik. Yang baik. Nah, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, situ dari kata sifat orang itu, nabi-nabi palsu itu dilihat dari sifatnya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi ya. Ingat itu. Berkata-kata kotor atau bukan. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi, hati-hati. Kemudian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dibakar. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal mereka katanya, mengenal nabi palsu. Terus dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kena deh Kristen, kena deh. Bukan Kristen, nggak ada kata-kata Kristen di situ. Lalu siapa yang di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada kata-kata Kristen kata Tuhan. Dengar dulu. Kena deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Kena deh. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Deh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah dari kejahatan kamu ke kalian pembuat kejahatan. Tidak ada kata-kata Kristennya, bro. Nah, lalu jadi orang-orang yang berbuat jahat. Lalu siapa? Sekalipun dia pendeta. Gantian kita. Gantian kita. Siapa di luar Yahudi? Siapa di luar Yahudi? Dia Kristen, tetapi dia dalam kejahatan. Siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Bu, siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Jahat, orang yang berbuat jahat ya yang dituduh. Bu, gantian Ibu. Pertanyaan saya, Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tersebut? Tidak ada di situ kata-kata Kristen, bro. Tapi pembuat kejahatan yang dibilang. Iya, memang tidak disebut Kristen, tetapi siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Siapa? Islamkah, Hindukah, Buddhakah, atau Kristen? Nah, itu dia Kristen, tetapi dia masih di dalam kejahatan.
Terima tidak kasih mengenalnya. Sekalipun dia pendeta, ibuku tetapi yang tidak baik. di dalam Tuhan, Ibu dia akan tidak akan mengenal, dikenal Carolina si Tuhan. tipu-tipu. Jadi di sini yang memang ditunjukkan orang Kristen, Makasih ya, tapi Bu. Kristen yang jahat. Ngerti? Tidak, Bu, dikatakan. Kristen yang jahat, yang tidak. Tidak, Bu, tidak. Bukan buahnya yang dibuang, tapi batangnya yang ditebang. Ingat pernyataan Yesus. Batangnya yang ditebang. karena kelakuannya Jadi kalau masih sudah, jahat. dengar. Kalau Benar, ada kata sebuah, Tuhan Yesus, kalau siapa yang masih ada berbuat sebuah jahat, dia agama, adalah Ibu, iblis. kalau ada sebuah agama, tanda-tanda itu dimiliki Ini agama agama yang tersebut, disebutkan, Bu. maka Ini tidak batangnya Tetapi harus pada ditebang dan dilemparkan ke dalam api, Bu. Bukan oknumnya, tapi Kejahatan batangnya. ditebang, Apa bukan batang itu, kejahatan. Ibu? Ibu, batang itu Orang agama. yang berbuat jahat. Ibu, batang itu agama, buah itu pengikut. Jadi kalau buahnya kita lihat ada yang memanggil, loh, Ibu Jangan tahu. sok kau artikan Juma, jangan sok tahu batang-batang agama. Tuhan Batang itu itu membawa agama. Hei, batang itu Tuhan Yesus agama. membawa agama. Buah Tuhan itu Yesus membawa adalah agama. pengikut. Dari Tidak ada buahnya. agama dulu. Zaman dari dahulu tidak ada buahnya. agama. Tidak Dari ada buah. agama. Ibu, nabi palsu itu batangnya. Oke? Nabi palsu itu adalah perbuatan. Nabi palsu itu batang. Ibu, nabi palsu itu batang, buah itu pengikut nabi palsu. Nah, untuk mengetahui batang ini nabi palsu atau bukan, lihat Nabi buahnya. palsu itu yang ditujukan kepada Nah, nabi iya, palsu itu betul. pengajar-pengajarannya yang palsu. berarti- Kayak kau ini juga termasuk pengajaranmu palsu tentang Tuhan Yesus. Oh, enggak lah, saya Yang pengikutku sering enggak kau memanggil. menyesatkan orang kayak kau ini. Oh, Cuma. enggak Ibu. Saya pengikutku tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengikutku Yesus tidak Tuhan, Yesus bermukjizat. adalah Tuhan, dia adalah firman Allah. Nah, yang itu menjadi siap-siap manusia. aja diusir, Cak Yesus adalah Kangkung. Tuhan, dia adalah juru Siap selamat. aja diusir. Kalau tidak percaya pada Siap-siap Yesus aja Kristus, diusir. maka tidak akan Nah, selamat. sekarang begini, Ibu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman. Karena firman itu adalah Allah, ada ayatnya, bro. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh Jangan kau baca dunia itu. yang tidak Bacalah, mengaku? firman adalah Allah sendiri. Firman yang Siapakah menjadi penyesat? manusia. Siapakah Dan firman penyesat itu itu? bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu. Siapakah Itu penyesat bro. itu? Bukankah Itu dia yang cukup, pergi bro. ke seluruh dunia Firman itu yang adalah Allah. tidak mengaku datang sebagai Firman manusia? itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu firman Itu Tuhan sudah cukup. atau sabda Yesus? Firman itu adalah Allah. Iya, yang Ibu baca itu firman Tuhan Ada atau sabda ayatnya Yesus? firman adalah Allah. Iya, Cukup maksud itu. pertanyaan Kenapa kau bilang saya. Yesus bukan Tuhan? Padahal ada ayatnya sendiri. Firman itu ada Allah. Di mana dikatakan Yesus itu firman? Di mana? Di Yohanes. Di mana? Di Yohanes berapa Yesus adalah firman? Dia Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia Iya, di adalah mana? Allah Di mana sendiri. tertulis itu? Di mana Yesus adalah firman itu tertulis di mana? Ya di Matius pertama Matius lahir berapa? itu. Ya, kamu baca sendiri, sering nggak pegang ini. Ibu ini lucu. Saya cari dulu. Ibu ini Saya sangat dulu, saya lucu, dulu. teman-teman. Ayat Yesus adalah firman. Saking lucu Ibu ini, saya akan minta di mana Ini dalilnya dulu, Yesus itu ini dia. firman? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi menjadi itu dia. Yesus itu adalah mana bro. firman itu? Jangan kau Di mana firman itu? Di telah mana menjadi firman itu manusia, adalah daging? Tidak ada menjadi daging. Ah, menjadi Tidak ada daging. manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi Firman daging. adalah Allah. Menjadi daging. Matius 1 ayat 14. Apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman Iya, firman itu menjadi telah daging. menjadi manusia, bukan menjadi daging ya. Jangan kau tambah-tambahin Bahasa lagi ayat. Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara Ya, kita dan kita telah manusia melihat di situ. kemuliaannya. Manusia di situ adalah plesetan penyesat. Di situ bukan kata antropos, bukan, tapi kata apa? Jangan kau katakan Tuhan Yesus menyesat. Tuhan Yesus itu adalah Allah.
Bukan Dia Yesus penyesat, sudah ada sebelum Kristen. ini ada. Kristen Dia yang adalah Alfa dan penyesat. Omega. Lembaga Bible penyesat, pendeta penyesat, pastor penyesat, jemaat-jemaatnya penyesat. semua penyesat. Semua Kau penyesat. yang penyesat. Jangan kau Yohanes pindah-pindah 1 orang. nomor 14 tadi itu jadi manusia Kau atau jadi daging? coba ayat kau sebarkan kepada jemaatmu. Kamu orang buta. Orang buta nonton orang buta keluarlah kalian semua. Ibu yang buta tadi jelas-jelas yang diusir Yesus Kristen, Anda katakan bukan Kristen. Tidak ada kata-kata Kristen di situ ya. Kamu tuh udah jahat itu. Kamu kita Kristen. Enggak ada kata-kata Kristen. Tidak Jadi ada yang memanggil, ayat yang di situ jadi yang berkata Kristen. memanggil Yesus Tuhan siapa? Kamu Yang memanggil lebih Yesus bikin Tuhan ayat. siapa? Yang Nabi memanggil palsu Yesus yang Tuhan ditujukan siapa? di situ, bro. Nabi palsu. Ya, nabi palsunya itu Nabi pengikutnya. palsu. Bukan Kristen. Ibu, nabi palsu itu Jangan tanda-tanda kau pengikutnya sesatkan itu apa? jemaatmu berapa ribu itu? Ibu, 5.100 Ibu, kadang kau sudah sesatkan. Ingatlah. ibuku yang cantik, yang betisnya Bertobatlah dan berilah banyak dirimu bulu. dibaptis, maka kamu Ibu. selamat. Ingat ini udah akhir zaman, jangan kau menyesatkan orang banyak. Ibu, Cuma oh nggak mungkin. Kalau saya ingatkan masuk kau. Kristen, saya diusir sama Yesus. Aku nggak mau. Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Bodoh kali kau. Bohong, Bel. Pembohong, penyesat, betul-betul penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ih, Kristen itu artinya pembohong. pengikut Yesus. Pengikut Pembohong. Ih, Kristus. penyesat. Penyesat. Kristen Kau itu yang penyesat artinya semua. Kau pengikut coba-coba ayat Alkitab, kau Kristus. sebarkan. Bukan pengikut Kau Yesus. dari agama apa? Kristen tidak punya iman. Dasar Kau dari penyesat penyesat ibu orang ini. banyak. Bertobat kau cuma. Penyesat, nggak mau aku. Penyesat Oh, nama Yesus ternyata. aku tidak penyesat. Aku sesuai dengan firman Tuhan. Kristen itu artinya tadi apa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya itu baru betul. Yesus Kristus. Kan Yesus Kristus namanya. Belum tentu karena ada juga penyesat Kamu, namanya. Mana ayatnya? Belum tentu mana datanya. Datanya Coba mana, Anda bro? baca Matius 24 nomor Mana 4 dan nomor datanya? 5. Berani nggak? Mana? Apa? Baca silakan. Nomor Berapa? 4, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Bentar. Matius 24. Iya, Mana? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Matius Nanti- 24. Mm-mm. Matius 24. Bentar lagi buka Alkitab. Iya. Bu, Matius kenapa betisnya, Bu? Panjang kali bulunya, Bu. Bulu betisnya maksudnya. Tahu kau dengan aku betisku. Aku betis. Buka sini kameramu sini. Ibu, maksudku betisnya kenapa bulunya lebat? Orang nanya gitu aja kok marah, gimana sih? Betisnya apa kok? Memang kau lihat? Kan itu aja udah berdusta kau. Lah itu Mana? betisnya banyaknya bulunya. Dan Betis juga saya mulus, saya tahu kau. Ibu itu foto-fotonya kulihat dari sini juga ibu pemain bola rupanya ya, Bu. Bukan? Itu namanya apa namanya? Framing ya. Nggak Hebat mempan ibu sama ini. aku cuma kau tuh mulutmu jadi ditutup, nggak berani muka Ternyata ibu kita ini pemain bola, pemain kesebelasan. mukamu itu Bek didatkan kanan, Bu, dulu bek cuma kanan. jangan kau Bek kanan. jadi iblis bersembunyi di bawah di balik apa namanya Apa? masker. Oh, masker. Ayo baca Bu Matius 24 yuk. Besok aku belikan silet Bu ya. Ayat berapa? Ayat berapa? 4 dan 5. Bu, besok aku di belikan sini silet ya. judulnya dulu dibacakan cuma judulnya itu apa? Ya, film Permulaan Kapang, ada judul. penderitaan. Judulnya Ibu, besok- harus tahu Ibu- judulnya tuh semua harus ada artinya cuma jangan kau artikan sendiri Ibu- sesuai otakmu. Ini Bu- ada judulnya, Ibu- ada pengertiannya apa, Ibu- tujuannya Bu- apa, semua ada. Baca sampai akhir. Bu, habis ini DM Jangan saya Bu cuma ya. coba ayatnya. Nanti Apa? aku kirimkan silet potong bulu betis. Baca Bu, Ini baca, aku baca, buka. baca. Buka Ya. buka. Jangan dibuka betisnya di sini, nanti aja. Alamak. Jangan kau sok tahu, jangan kau memfitnah. Nah, kau kerjamu. Tertawalah kau sebelum ditertawakan. Tenanglah kau, hai iblis. Aduh, Tapi kau dia akan menghancurkan suaminya kau sampai di bisik. dalam Weh, kok dalam Bang nama Suma Yesus. bisa tahu betismu berbulu, mah? Nih saya baca dulu. Iya, Ayatnya silakan. tadi mana ayatnya? Loh, Ayat 4. yang tadi itu Di situ cari apa? judulnya Rupanya adalah periksa betis tadi. Nggak baca. Permulaan penderitaan. Itu judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bait zaitun, datanglah Apa? murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Muridnya Kata ya, mereka, muridnya. katakanlah kepada kami,
Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti kau cuma. Seperti kau cuma. Kau tidak menyesatkan. Di situ Yesus berbicara Kau kepada orang muridnya. buta, kau tuntun kaki orang Mana buta. ada? Mana ada Kau saya di goda situ? semua orang kau buat. Hei, Ibu, itu Yesus berbicara kepada muridnya. Tarik kau kayak kau itu. Masa Bang Suma ada di situ pada saat itu 2000 tahun yang lalu? Ada aja Ibu ini. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masa Bang Suma masuk di situ? Silakan. Ya, lanjut. Lanjut, Bu. Awas bulu betis. Ya, lanjut. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya Kepada mereka jangan ya, ada kepada orang mereka. yang menyesatkan kamu. Jawab, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, Mesias. Mesias. Kena deh. Itu pesan Tuhan itu. Berarti Akhir zaman ini, bro. Akhir penyesatnya zaman. mengaku Kristus atau tidak? Sekarang ini bro yang dikasih tahu itu nih tuh. Kok Akhir zaman sekarang? ya. Hei, Bu, Ini akhir itu zaman berbicara sekarang. masa lampau Bukan 2000 tahun yang lalu kok sekarang. sekarang. Mama Itu Ini Yesus bicara. Itu Yesus sedang muridnya bertanya kan bro. Betul. Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu akhir zaman, Waspada bro. yang Akhir datang zaman. kepadamu. Ibu, Akhir yang zaman datang ini nanti kepadamu. banyak penyesat kayak kau itu. Yang penyesat. datang kepadamu. Mau di situ siapa? Kepada manusia, datang ke manusia pada akhir zaman ini. Ini tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan itu pada akhir zaman, bukan pada zaman Tuhan Yesus. Dia akan datang. Dan jelas muridnya bertanya, kapan kamu datang yang kedua kali, kata Tuhan Yesus. Pelanggaran aku pelanggaran. Lemas aku, Bu. Lemas aku, Bu. Sudah nyata-nyata dia baca sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang Pelanggaran aku ya, datang bro. Aku kepadamu. pelanggaran, aku turun. Kena pelanggaran. Gak apa-apa, Bu. Aman kok. Aman. Itu ringan. Aduh, Ibu. Gak apa-apa, gak Ibu, apa-apa. Ibu. Itu Juma. Yesus. Ini ayatnya sudah jelas, Juma. Tuhan muridnya Itu berkata, Yesus berbicara dengan orang yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, bukan, pertanyaan. tapi konteksnya bro, permulaan penderitaan bro. Aduh, parah. Muridnya berkata nih. Aduh, parah. Muridnya parah. bertanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu, kata Tuhan Yesus? Kamu tahu Iya, nggak? terus apa kata Yesus? Kedatanganmu kedua kali, apa kata akhir Yesus? zaman. Apa kata Itu Yesus? bro, tentang akhir zaman. Waspadalah Zaman itu. kepada penyesat yang datang Waspada pada akhir zaman ini kepadamu. akan penyesat seperti dirimu itu, penyesat. Mana? Masa saya datang di 2000 tahun yang lalu? Ini akhir zaman. Zaman ini. Tuhan Yesus itu menciptakan akhir zaman. Aduh, parah. Bukan, Yesus itu Tuhan menganggap. Yesus itu dengar. menceritakan akhir zaman Bu, ini, bro. Tuhan Ibu, Yesus tidak, berkata, muridnya bukan begitu. bertanya. Muridnya Bukan bertanya, begitu. kan? Muridnya bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kata Tuhan. Ya, sekarang gini, Bu. Yesus tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu kan? Yesus menyangka bahwa kiamat. Tapi ini tadi konteksnya Yesus akhir menyangka, zaman, bro. Akhir Yesus zaman. menyangka Pada hari-hari bahwa ini. saat itu juga mau kiamat. Belum. Hari-hari ini bro, hari-hari ini kata Enggak. Tuhan, hati-hati. Makanya ada Anda orang yang pahami konteks ayatnya. orang yang ngerti Yesus firman sedang Tuhan, kayak berbicara. kau itu. Ibu, Yesus sedang berbicara dengan orang yang 2000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang yang datang kepada mereka mengaku Yesus? Ada enggak? Zaman sekarang itu katanya bro, itu kata Kok Tuhan. zaman sekarang? Muridnya bertanya, kapan kedatangan kamu kedua kali katanya. Waspadalah Jadi Tuhan itu kepada menjelaskan, penyesat yang Tanda-tanda datang sekarang kepadamu. ini, penyesat sekarang ini, zaman inilah penyesat Enggak nyambung, yang enggak nyambung lah. Kamu lah yang nggak nyambung. Ini kata Tuhan Yesus, penyesatnya kata-kata datang Yesus, kepada siapa? Datang kedua kok, datang kedua kali. Penyesatnya datang Kok kepada kau bilang siapa zaman menurut itu? Yesus? Kan aneh kau. Penyesatnya Kau datang aneh kepada kau. siapa Ini menurut penyesatnya Yesus? kau.
Akhir Ibu, ini, zaman ini, bro. Zaman Ibu, hari ini, zaman ini, akhir penyesatnya zaman. datang kepada siapa menurut Akhir Yesus? zaman. Kok Akhir ada zaman di ini akhir banyak yang zaman mengaku pula? Tuhan Yesus. Banyak yang mengaku Tuhan Yesus akhir zaman ini. Akhir Seperti zaman dirimu pula. itu menyesat. Tahu firman Susah ini. Tuhan. Tahu Bu, firman Tuhan, sok tahu firman Tuhan, Ibu, beritakan firman Tuhan, padahal Ibu. kamu nggak tahu. Itulah kamu itu. Menurut Yesus penyesatnya itu datang kepada siapa, Ibu? Pada muridnya kan, Bu? Iya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan kepada muridnya, berarti muridnya akan menemukan situasi-situasi di mana Muridnya akan itu muncul bertanya tadi, bro. Muridnya bertanya. akan Muridnya itu muncul bertanya buat Tuhan Yesus. Kapan akan tanda-tandamu datang kedua kali katanya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tanda-tanda akhir zaman itu yaitu ada yang akan mengaku Mesias. Akhir zaman ini. bukan begitu maksudnya. Jadi kamu sok tahu kamu izinkan tidak saya mengimaninya berbicara. tapi sok tahu. Izinkan Itulah saya kamu itu. berbicara, izinkan saya berbicara. Ya, bahaya kalau iman buta saja, harus pakai ilmu. Kamu Jadi buta. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kepada siapa? Mu itu siapa? Muridnya. Kapan? Pada masa itu. Yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata Berkali-kali aku, pikiran itu, nah. dan berkata akulah Tuhan Kristus. itu bertanya, Oke? muridnya itu bertanya kedatangannya itu loh, kedatangannya Nah, kedua kali. kemudian setelah tidak lama berselang, Yesus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku Balik, bertemu. tahu kali lah ya. Paulus mengaku Bahwa bertemu Tuhan dengan Yesus itu Mesias. berkata, itu kedatangan yang kedua. Nah, Yesus kemudian mengatakan apa? Penyesat. Waspadalah kepada Seperti dirimu, penyesat Juma. yang datang kepadamu. Apa katanya? Apa katanya? Nah, berkata bahwa itu adalah aku. Padahal itu Yes. bukan aku. Ya, akhir zaman inilah katanya itu, bro. Bukan, Bu, bukan. Nah, kalau berbicara mengenai zaman ini, Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, Tapi ini ada itu beda pertanyaannya di depan lagi. itu, bro. Ibu, Ada kalau berbicara pertanyaannya mengenai muridnya itu zaman loh. ini, Kita aja dulu kalau pertanyaan berbicara itu. mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu di Matius 24, yang itu tadi. Nomor berapa? Nomor berapa? Jelas-jelas ini muridnya berkata, katakan kepada kami bila mana aku akan Nah, itu terjadi dan anak katakanlah kepada kami. kedatanganmu, tanda kesudahan dunia katanya, tanda kesudahan dunia katanya ini loh. Iya. Kamu nggak baca yang ini? Tanda-tanda tahu. kesudahan dunia. Itu kan Matius 24 nomor Zaman dulu kan nomor nggak ada 4, kesudahan dunia. Ini nomor akhir ini 5. lah tanda-tanda kesudahan dunia Dengar. itu. Di mana itu tanda-tanda kesudahan dunia itu ada yang datang? Dengar. seperti Tuhan Yesus zaman- tidak zaman tahu. ini. Yesus tidak tahu kalau kiamat itu belum terjadi 2000 Tanda-tanda tahun ini yang akan kamu jauh datang. nggak nyambung, Oke. nggak nyambung sesuai firman Tuhan ini. Kamu nggak Intinya nyambung. adalah waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ini sekarang ini bro, ini dia tanya muridnya itu Nabi kapan palsu itu akhir- datang akhir kepada dunia siapa? itu kapan? Nabi palsu itu datang kepada siapa menurut Yesus? Tanda-tandanya itu nanti tanda-tanda akhir zaman itu adalah Mesias Itu datang, beda lagi. mengaku Itu Mesias. berbicara mengenai munculnya Mesias palsu. Ya, hari Oke. inilah Nah, akhir zaman ini. Enggak, yang datang kepada kalian itulah Mesias palsu itu. Karena Mesiasnya hanya Tuhan datang. Yesus itu mana ada datang sebagai Mesias palsu? Dia tuh Mesias sendiri, dia Allah sendiri. Saya tanya dulu sama Ibu. Yesus datang kepada murid-muridnya Bani Israel atau kepada di luar Bani Israel? Yesus berkata pada Nah, akhir mulai ngaco kan, pesannya, ngaco. jadikanlah semua bangsa Ya, muridku, kata Yesus. itulah yang dimaksud Mesias palsu itu. Itu bukan Sok tahu, Yesus kali itu. tahu, Kok sok sok tahu, tahu? sok tahu. Kok No, sok no, no, tahu no, no. pula? Nah, lah. Abang Itulah Juma, yang jangan dimaksud kau jadi Yesus ya. palsu. Bertobat kau. Ingat Mesias sekali lagi kau. palsunya itu. Bertobat kau, Juma. Mesias palsu itulah yang Jangan keluar kau dari sesatkan kubur. itu berapa ribu situ lihat itu. Berapa ribu itu jangan kau sesatkan orang itu semua. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur yang kau sembah, Ibu. Nah, sekarang coba kita buktikan di dalam Matius 7 nomor 15. Kan jelas dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi Coba palsu semua ayat kau buat yang sesuai datang otakmu. kepadamu. Bukan. Padahal bukan itu. Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa, Bu?
Kamu itu yang kayak nabi palsu mengajarkan tentang Tuhan Yesus tapi kamu tidak tahu. Mu di situ Cuma itu. siapa? Hati-hatilah kalian semua Yang dengan diminta Juma ini. yang diminta waspada di Yang situ sok tahu siapa, dengan firman Ibu? Tuhan padahal dia mencomot Yang ayat diminta dan Yesus menyebarkan yang untuk tidak benar. waspada di situ siapa, Ibu? Saat ini saya berkata kepada kalian, bertobatlah. Lalu menjadi Kristen. Akhirnya sudah akhir zaman. Kami bertobat lalu menjadi Kristen gitu. Maksudnya Ibu kami bertobat lalu masuk jadi Kristen gitu. Hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau masuk Kristen. Maka kamu akan selamat. Karena Kalau Kristen tidak, sudah kalian dijamin lenyap. neraka. Sudah. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat mengusir setan bernubuat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Hanya orang gila yang mau diusir. Tentang nabi palsu, bro. Wow. Nabi palsu lagi. Kamu tahu, jangan tidur kemiringan. Nabi palsu itu buahnya apa? Satu. Jangan kau tidur kemiringan. Enggak, nabi palsu itu dari Orang buahnya. yang nabi palsu, siapapun itu nabi palsu semuanya. Mau baik Kristen, Bukan mau begitu. Islam. Jangan lari dari konteks ayat dong. Kata Dia Yesus, itu berkata kata tentang Yesus konteksnya kepada tentang nabi muridnya. palsu. Yang tidak Ibu, dikenal Tuhan itu adalah nabi kata palsu. Yesus kepada muridnya. Kata Yesus, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan ayat itu menjelaskan yang tidak dikenal Tuhan adalah pembuat kejahatan. Boleh enggak sesi terakhir ini kita bicara pakai orang yang dalam akal? dosa, yaitu Boleh orang-orang enggak yang kita berbicara berzina. pakai akal? Boleh enggak pakai akal kita berdiskusi, Bu? Orang yang berzina itu yang Boleh dikenal Tuhan. tidak Jadi, kita pakai akal berdiskusi? Boleh enggak? tidak semua. Oh, tidak boleh. Sudahlah. Kalau enggak pakai akal sudah saya nyerah. Karena saya Kata bukan Tuhan, orang gila. pembuat kejahatan itu. Dengarkan Bu, dengarkan. Dengarkan, kita gantian ngomong boleh? Boleh kita gantian ngomong ya? Paling lama 2 menit Bu ya. Gantian habis saya ngomong Ibu ya. Dengarkan Bu. Yesus berhadapan dengan muridnya, Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Ya, nasihat keduanya adalah dari buahnya kamu wahai Bani Israel akan melihat si nabi palsu. Apa buah dari si nabi palsu yang akan kau lihat wahai muridku? Lihat, keluar sana. Kalau ada kau lihat di luar sana memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, Ada kayak gitu ya, mengusir gitu ya. setan pakai namaku. Sabar dulu, gantian kita Ibu, gantian, sabar ya. Lihat wahai muridku Bani Israel, kalau kamu melihat di luar sana penyamar-penyamar datang, padahal dia adalah serigala, buahnya, tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka itulah buah dari sang nabi palsu itu. Pertanyaannya sekarang, siapa di luar Bani Israel yang melakukan buah-buah itu? Islam atau Kristen? Itu cara belajarnya. Karena Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Di luar Bani Israel yang memiliki buah-buah tadi, siapa? Kristen atau Islam? Hindu, Islam, Kristen, Buddha atau yang mana? Satu-satunya kandidat di luar Bani Israel yang memiliki tanda-tanda buah-buah tadi hanya Kristen. Tuh, silakan Anda mau teriak seperti apapun. Itu fakta, itu real, itu fenomena, itu kenyataan. Anda mau putar balik lidah Anda terserah. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau Anda mau gila seterusnya sampai mati silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih waras, pasti paham yang saya maksudkan. Tapi kalau saudara Kristen yang sudah menjadi penyesat kayak ibu yang berbulu betisnya ini, tetap aja akan ngeyel. Silakan. Silakan ngeyelnya Bu, silakan. Silakan Anda bantah Bible. Silakan Anda bantah Bible, silakan Anda bantah Yesus. Silakan. Kamu tadi menambah-nambahin ayat ya. Nambah-nambahin ayat. Tidak ada ayatnya seperti itu semua yang kamu katakan tadi. Nggak ada. Kamulah penyesat itu Zuma. Buah-buah itu di mana? Kamu Itu jelaskan dulu. menambah-nambahkan ayat Alkitab. Firman Tuhan, jangan siapa yang kemana-mana. menambah-nambahkan Buah-buahnya dan jelaskan mengurangi dulu. Alkitab, maka dia Buah-buah akan itu mendapat ada neraka. di mana? Buah-buah tadi ada di mana? Jawab. Buah-buah apa? Pura-pura bingung dia penyesat ini. Buah-buah apa Jangan katanya? bersat.
Dasar penyesat. Jadi, Bertanya itu lagi, artinya, di ayat itu tadi, sudah 1 jam kita bahas, ujung-ujungnya dengar bertanya. dulu, saya jelaskan. Dengar, diam kau. Pantasan betisnya berbulu. Itu Ternyata adalah salah dia setting otaknya. orang yang masih di dalam kejahatan, bro. Nyalah Nah, siapa kamu itu? membuat kejahatan katanya. Siapa Siapapun itu? yang Siapa? membuat kejahatan. Di mana buah-buah itu? Di mana? Dia adalah Di mana pengikut buah-buah iblis. itu? Tuhan tidak mengenalnya. Di mana buah-buah itu memanggil Yesus Dia- bermujizat? Itu di mana? Buah-buahnya lah kamu mengenalnya, kata Tuhan. Itu dari sikapnya, dari perbuatannya lah kita mengenal itu Nabi palsu. Apa perbuatannya gimana? Perbuatannya, ya baik Gimana? apa enggak? Perkataannya Gimana baik apa buah-buahnya enggak? bagaimana? Orang Buah-buahnya lain seperti enggak? apa? Gitu. Buah-buahnya kayak mana? Buah-buahnya adalah dia baik apa enggak, hatinya baik apa enggak, kelakuannya baik apa enggak, Sudah perkataannya jelas-jelas di situ membawa disebutkan. damai atau enggak. Itu dari buahnya lah kita mengenalnya, kata Tuhan. Dari Nah, perkataannya, buahnya dari seperti apa perbuatannya. buahnya? Buahnya seperti apa? Buah yang baik tidak akan Iya, mengeluarkan buahnya buah itu yang memanggil jahat, Yesus begitulah. Tuhan, Hati yang bermujizat baik pakai tidak nama akan Yesus, melakukan kejahatan. mengusir setan Begitu kata pakai nama Tuhan. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Kok lari kemana-mana penyesat bukan ini? itu buahnya itu. Kata Tuhan Yesus, sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia berbuat mujizat, kalau dia di dalam dosa, Tuhan tidak mengenalnya. Bukan buah-buahnya Bukan Yesus masalah sendiri. mujizatnya, bro. Bukan Yesus masalah sendiri yang mujizatnya. mengatakan Bukan buah-buahnya masalah pada hari terakhir nanti mujizatnya, tapi banyak orang pembuat kejahatannya bermujizat yang ditujukan. memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bernubuat Membuat pakai namaku. kejahatan. Itu buah-buah dari nabi palsu. Membuat Cak Bombom. kejahatannya yang ditujukan itu, bro. Kau Nah, kamu ingin Tadi menipu aja dirimu bilang, sendiri. begitu banyak Kamu pun. tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang berakal. Kamu, Ibu Carolina, wanita yang betisnya berbulu, kamu tidak akan pernah bisa menipu yang lain. Kamu hanya menipu cuma dirimu sendiri. mulutnya ditutup dengan kain kapan, ya. Mulutmu jadi ditutup pakai kain kapan. Saudariku yang cantik, yang Mulutmu berkumis, itu Carolina. ditutup dengan kain kapan, Juma. Perlihatkan Saudaraku kamu. Carolina yang mulutnya Jadi gentle kau berkumis. jadi orang, jangan kau tutup-tutup muka. Jangan kamu berharap bisa Jangan kau menipu tutup orang di muka sini. itu. Ibu hanya menipu diri ibu sendiri. menipu Buah-buah harus daripada memiliki iman nabi pada Tuhan palsu Yesus. itu adalah Aku memanggil sudah Yesus Tuhan, memiliki iman bernubuat pada pakai Tuhan nama Yesus Yesus, Kristus, bermujizat dan aku pakai nama sudah Yesus, dibaptis. dan Maka aku mengusir percaya setan aku sudah pakai nama diselamatkan dan aku masuk Yesus. surga. Silakan Karena aku Anda hidup nipu dalam diri Anda, kebenaran dan hidup waktu dan dalam tempat kebenaran firman Tuhan. disilahkan. Tuhan adalah juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Siap-siap Kristus adalah diusir. kekuatanku. Siap-siap diusir. Siap-siap. Dan kau menyebutiku. Siap-siap diusir. Jangan ada Siap-siap diusir. Yesus yang juru selamatmu itu adalah iblis. Sedangkan muka- Yesus muka- yang muka- asli akan mengusirmu. kok kau tutupi. Kenapa? Kenapa? Mukamu banyak kutilnya kan, kau tutup-tutupi. Saya takut kamu selingkuh. Kamu jatuh cinta sama aku nanti. Iya kan? Wong sama mertuamu aja kau jatuh cinta kok. Ibu-ibu datang bulan itu nggak bisa lihat. Repet terus. Cuma yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit tersebut. Kita sudah menguraikan isi Bible-nya, terinci, terukur sesuai dengan apa yang tertulis, diplesetkan. Larinya kemana-mana. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu jelas. Sampai ada pengusiran. Apa tanda-tandanya? Memanggil, bernubuat, bermujizat, pakai nama Yesus. Itu tanda dari buah nabi palsu. Itu di mana berada? Islam di Kristen. Di Kristen. Dipleset kemana-mana.
yang berbuat buruk, yang hatinya jahat, yang mulutnya jahat. Tompel. Udah jelas-jelas tertulis begitu kok. Aduh, Ibu Carolina. Besok DM saya Bu ya, nanti saya belikan silet. Emosi dia. Emosi Bu Carolina. Maaf ya Bu. Saya cuman bercanda Bu, supaya Ibu nggak emosi. Siap, Gurunda. Ini Iya, saya silakan. sapa dulu. Pak Silakan, Babe, selamat sahabat malam, yang Pak lain, Babe. silakan. Pak Babe. Ya, Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Ya, baik-baik Pak Babe. Tapi sebelum ke Pak Babe, saya minta tanggapan dulu ya dari Bro Jitron ya. Pak Babe nyimak dulu ya Pak Babe ya. Oh ya Pak Ustadz. Maaf. Ya, silakan Bro Jitron dibuka mute-nya. Jangan kayak saudaramu tadi ya, nyerocos, merepet terus. Ngeri itu. Silakan, Bro. Oke, ya. Oke, ya seru. Malu-maluin itu Bro. Nanti banyak yang mualaf gara-gara perilaku oten-oten seperti itu Bro. Lanjut Bro. Ya harus diakui dari tadi yang dikatakan oleh Bang Suma ya mengenai itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Ya di situ memang tertuju ya jelas ya siapa yang bernubuat, siapa yang berbuat mujizat, ya siapa lagi. Tetapi terlepas dari itu, ya tidak semua memberitakan Injil atau tidak semua hamba Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana loyalitas, bagaimana kehidupan ya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pernah berbuat mujizat ya. Banyak hamba Tuhan atau banyak orang-orang yang memakai nama Yesus mengajarkan kesembuhan, tetapi apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, ya, itu tidak semua. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak hidup dalam kebenaran tetapi masih bisa melakukan mujizat, masih bisa melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus? Ya karena memang nama Yesus itu penuh kuasa ya. Nama di dalam ayat firman Tuhan katakan bahwa dia dikaruniakan nama di atas segala nama ya, jadi ya jelas ya, sampai sekarang ya ketika kita melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat ya pada saat ketika engkau mengatakan dalam nama Yesus lalu orang disembuh ya bukan otoritas atau kuasa daripada orang itu, tapi itu otoritas atau kuasa daripada nama Yesus. Nah, kehidupan orang itu apakah tetap mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebaikan atau hidup dalam kebenaran, moralnya benar atau tidak, ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi harus diakui. Banyak kok yang hidup. Sudah Bro? Oke, lanjut. Oke, siap Bro Jitron. Barangkali Gurunda, silakan Fadol Gurunda. Iya, saya rasa tak ada yang perlu saya tanggapi ya. Saya sudah pada endingnya tadi bahwa tanda-tanda dari orang yang akan diusir itu sudah jelas. Dan buah-buah dari nabi palsu itu sudah jelas. Yesus menerangkan di sana batangnya ditebang dan akan dilemparkan untuk dibakar dalam api. Jadi kalau dari buah, kalau sudah ketahuan ada buah di situ, ada pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka bukan cuman oknumnya dipilah atau dipilih, bukan, tapi agamanya itu yang tertolak. Karena agamanya diajarkan oleh sang nabi palsu tadi. Kalau di Islam ini, pengikutnya
ada yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, berarti agama Islamnya, Nabi Muhammadnya yang keliru karena mengajarkan sesuatu yang salah. Kalau ada pengikutnya yang melakukan itu, tapi karena tidak ada, berarti nabi palsu tidak ada di dalam Islam. Karena tanda-tanda dari buah itu tidak ada di Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi apapun alasannya, kalau buah itu sudah ada pada agama Kristen, maka siapa yang membawanya, itulah nabi palsunya. Jelas itu. Tidak ada dikatakan, oh ini Kristen baik, ini Kristen jahat, ini Kristen yang rajin berbuat amal. Oh tidak, bukan. Ini sedang berbicara mengenai nabi palsu. Kalau sudah ketahuan daripada induknya, maka semua anaknya itu akan sesat. Karena induknya sudah nabi palsu, maka semua ajarannya sesat. Siapapun di dalamnya yang kasih, yang baik, yang benar, tapi karena dia berasal dari nabi palsu, maka semua ajaran itu semuanya ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu maksud Yesus. Jadi bukan hanya orang per orang, bukan. Nabinya yang salah, maka semua pengikutnya salah. Meskipun di antaranya ada yang melakukan kebaikan. Sama seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu nabi palsu, maka semua yang percaya nabi palsu itu salah. Tidak ada dibilang ada yang baik kok pengikutnya. Enggak, Nabi Musanya yang palsu, maka semua pengikutnya salah. Nabi Muhammad misalnya dia palsu, maka semua umat Islam itu salah. Meskipun ada di antara umat Islam itu yang berlaku baik. Begitu juga dengan Kristen. Kalau sudah ada tanda-tanda nabi palsu itu ada sama Kristen, maka semua Kristen itu salah karena telah mengikuti pemimpinnya, pemimpin daripada agamanya, yaitu Paulus. Itu yang betul. Jadi bukan lagi dikatakan, oh iya ada Kristen memang yang salah, begini. Enggak, bukan begitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pokoknya dari buahnya kau lihat nabi palsu. Ini kan sedang berbicara mengenai nabi palsu. Bukan berbicara mengenai umat palsu, tapi nabi. Nabi palsu berarti umatnya semua palsu. Kalau sudah keciduk nabinya palsu, tak ada umatnya yang betul. Nah, dari semua yang diterangkan Yesus itu ada pada Kristen. Berarti siapa pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Itulah sang nabi palsunya. Demikian. Saya kira begitu Adinda. Silakan dilanjutkan Bang Handi atau teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan. Siap, Gurunda. Masya Allah, istirahat dulu. Pak Babe, gimana Pak Babe? Ada tanggapan dari Pak Babe atau Pak Babe ingin bertanya atau apa? Silahkan Pak Babe. Ya Pak Ustadz, kalau berdebat kan Pak Ustadz udah tahu kan nggak mungkin aku bisa berdebat Pak Ustadz ya. Oh, on cam Pak Ustadz ya. Pak Babe lebih enak itu kalau nyimak sambil open kamera. Silakan lanjut. Oke, salam kenal Bang Zuma. Lagi buat kopi Bang Zumanya. Ya udah. Ya seperti biasa Pak Ustadz, tadi itu saya dengar sepintas perdebatan ya Bang Zuma dengan tadi yang dari Kristen itu kembali lagi seperti biasanya Pak Ustadz. Itu Alkitab versus Alkitab Pak Ustadz. Kenapa harus seperti itu ya? Iya, karena begini sedikit ya sebelum ditanggapi sama Dayang Handi atau yang lainnya ya, karena Bang Zuma lagi buat kopi. Karena sosok Yesus itu adanya di Biblos, Pak Babe ya. Kami Muslim ini berusaha untuk mensucikan sosok Yesus gitu. Ketika kalian umat Kristen meyakini penyaliban, dan kalian juga sepakat bahwa yang disalib itu yang terkutuk, pemakan suap lah gitu kan. Nah, maka sebenarnya ini jadi pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang menghujat Yesus ini, siapa? Muslim atau Kristen? Yang mengutuk Yesus ini Muslim apa Kristen kan gitu. Nah, jadi Pak Babe kan udah beberapa kali bertanya bahwasanya sosok Yesus dan Isa itu beda nama tapi orangnya satu dan beda cerita. Nah, ini cerita-cerita di dalam Biblos ini
kok bisa gitu kan, banyak yang menghinakan para nabi gitu kan, para utusan Tuhan itu. Bahkan Tuhannya ya sendiri, Yesus yang dianggap Tuhan oleh kalian, ya secara tidak langsung kalian mengutuk dia karena kalian mengiyakan tentang konsep penyaliban. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami Pak Babe? Atau dari Dayeng Handi atau yang lainnya Ustadz, silahkan. memang gini Pak Ustadz, yang pernah kita diskusikan kemarin beberapa waktu lalu itu Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz ya. Eh, Yesus itu kan lahir, eh, Yesus itu kan manusia Pak Ustadz. Manusia, dia lahir normal, terus dan memang harus mati. Matinya seperti begitu Pak Ustadz ya kan, harus disalib, harus sampai mati dan akhirnya bangkit kembali gitu loh Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa teman-teman Muslim itu mereka bercerita sampai cuma di penyaliban Pak Ustadz, tapi tidak sampai kebangkitan. Karena kebangkitan itu kan ada sekitar 500 orang yang menyaksikan. Seperti itu Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Itulah. Oh iya, siap Pak Babe. Oke. Karena begini Pak Babe, ketika dia disalib, ya Pak Babe kan meyakini itu, sehingga dia mati dan bangkit kembali. Itu Nah, Pak Ustadz. pemahaman Pak Babe seperti itu ya. Tetapi kami umat muslim itu punya pemahaman bahwa kami ini harus memuliakan para utusan, para kekasih Allah, penyampai firman. Ya kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Jadi kami umat muslim itu dilarang membeda-bedakan para nabi, para utusan. Jadi semuanya kami muliakan karena mereka semua berserah diri kepada Allah. Nah, sehingga pemahaman kami bahwa ya yang disalib itu ya yang terkutuk, pemakan suap gitu. Jadi Yesus kagak gitu kan. Nah, bahkan kalau merujuk ke biblos Anda sendiri seperti itu. Nah, maka ya otomatis kagak disalib, diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Sama seperti halnya Yunus, Nabi Yunus kan, dimakan ikan paus diselamatkan. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud diselamatkan. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun diselamatkan. Begitupun dengan Nabi Isa. Nah, maka kagak disalib, diselamatkan. Ya yang disalib ya kalau merujuk ke biblos kitab Pak Babe ya yang terkutuk. Tapi kok bisa Kristen ini meyakini bahwa Yesus ini disalib, berarti secara tidak langsung mengiyakan bahwa Yesus terkutuk. Nah ini yang jadi pertanyaan Pak Babe, bisa dipahami Pak Babe? Pak Ustadz, mau nanya lagi ya. Ini pasti saya akan timbul pertanyaan Pak Ustadz. Gak apa-apa Pak Ustadz ya. Enggak, tapi bisa dipahami nggak apa yang barusan saya sampaikan? Bisa. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang eh, apa namanya itu, Yesus tidak mati. Yesus tidak mati, ya kan? Eh, apa Yesus apa Isa ya? Oke, Isa ya. Isa tidak mati. Tidak mati. Kalau pakai nama Yesus, Yesus mati. Kalau tidak mati itu Isa gitu kan. Lanjut. Nah, Isa tidak mati tapi diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan. Seperti gitu Pak Ustadz ya. Ya. Diganti sama orang dan orang itu yang diganti orang itu juga mati dong Pak Ustadz. Ya karena dia orang fasik. Dia ini Tukaran. berkhianat kepada Yesus. Jadi sahabat Yesus ya yang disebut di dalam Al-Qur'an Hawariyun. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi fashhad bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Nah, ada salah satu sahabat-sahabat Yesus ini yang berkhianat terhadap Yesus. Nah, inilah orang fasik ini yang berkhianat ini. Begitu Pak Babe. Sejarahnya, ceritanya berkhianatnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, sama seperti kalian kalau merujuk ke pemahaman Islam. Jadi karena Yesus ini bermukjizat, karena memang pemahaman Islam itu semua nabi, semua rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah karena dia harus meyakinkan manusia bahwa ini adalah utusan Tuhan gitu. Sehingga dia harus punya mukjizat. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada para nabi yang tidak dimiliki oleh umumnya manusia.
yang disebut kalau di Islam itu khawarikul adat, sesuatu yang mendobrak terhadap kebiasaan. Jadi hanya para utusan yang mampu melaksanakan itu. Jadi semuanya atas izin Allah. Kalau di Quran itu jelas Pak Babe, ketika menjelaskan Nabi Isa ya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, itu di Al-Qur'an fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biizni wa ubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa uhyil mauta biizni. Jadi di sana ada biizni atas izin Tuhan, bisa menghidupkan orang mati izin Tuhan, izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta izin Allah. Jadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Nah, maka jelas di sini Pak Babe ya, jelas sekali bahwa kagak ada gitu kan utusan yang dituhankan itu kagak ada. Jadi Kristen ini kalau menurut saya ya, kalau kembali ke Biblos sendiri ya Pak Babe mungkin rajin-rajin membaca dan meneliti dan memahami, kalian itu lebih melihat perkataan Paulus daripada perkataan Yesus. Begitu Pak Babe. Ya Pak Ustadz, karena sudah dalam satu buku dia itu Pak Ustadz. Jadi mau nggak mau juga harus kita pahami juga kan, seperti itu Pak Ustadz. Gitu ya. Tapi ini Guru dah, Bung Zuma barangkali udah monitor atau masih santai dulu ya? Atau Daeng Handi dan yang lain silakan barangkali ingin sedikit menambahkan, silakan. Pak Ustadz ini guru saya ini, kawan-kawan yang ada di sini. Masya Allah Pak Babe. Ya saya selalu mendoakan Pak Babe, semoga Pak Babe itu ya intinya mencari terus Pak Babe selagi masih hidup itu. Jadi jangan anti gitu. Kebenaran itu mau datangnya dari siapapun itu ya kita ambil gitu, meskipun Yang pernah saya bilang itu Pak Ustadz, ini kan agama yang masuk ke Indonesia rata-rata pada umumnya kan agama impor semua Pak Ustadz gitu kan. Dan wajib saya pun harus belajar sejarahnya seperti apa gitu Pak Ustadz. iya sepakat Pak Babe, sepakat. Kan siapa yang menemukan tulisan-tulisan ini. Saya pengen belajar lebih mendalam seperti itu Pak Ustadz, seperti Islam. Siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad di usia 30 tahun 39 tahun diangkat jadi nabi, ya kan? Dan selama 22 tahun dia menerima wahyu dalam bentuk kalimat dan dihafal. Itu kan nggak sembarangan nabi. Nah, sejarahnya itu seperti apa gitu loh Pak Ustadz. Itu kan yang waktu Nabi Muhammad bisa mendapatkan wahyu dan akhirnya dijadikan satu buku Quran gitu kan, gitu Pak Ustadz. Dan ada lagi setelah Quran ada lagi hadis-hadis yang muncul juga seperti itu Pak Ustadz. Nah itu saya pengen belajar di situnya kan sejarahnya seperti apa gitu Pak Ustadz. Iya, tapi begini Pak Babe ya. Dan perbedaan Ketika Pak Babe ingin tahu tentang 10 detik Pak Ustadz. Dan perbedaan antara penyembah Yahudi, Kristen, Islam itu nama-namanya berbeda. Penyembah dari agama Hindu, agama Buddha itu juga nama-namanya berbeda-beda. Nah itu seperti itu Pak Ustadz yang perlu saya pelajari seperti itu Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz, silakan. Iya, begitu Pak Babe ya. Ketika Pak Babe menjadi seorang Kristen gitu kan, dan Pak Babe mungkin dari kecil ya menjadi seorang Kristen ya, dari kecil menjadi seorang Kristen, dan Pak Babe meyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus dan dia manusia gitu ya. Nah seharusnya dan seharusnya Pak Babe Yesus itu waktu ada di bumi wujudnya 100% manusia. Nah itu dia, berarti Tuhan Pak Babe manusia kan? Manusia, waktu dia ada manusia pada saat yang kita sembah saat ini nih Pak Ustadz nih, yang saya sembah ini, itu saat dia sekarang sudah naik ke surga, seperti itu Pak Ustadz. Nah itu dia, yang tidak masuk akal sehat manusia ya di sana gitu kan. Yang harusnya Tuhan itu maha kuasa, maha suci. Nah sekarang ada Tuhan yang tidak maha kuasa, tidak maha suci, karena dia manusia gitu. Karena manusia tidak ada yang maha suci, dia berak, dia kencing, ya mohon maaf gitu. Dan tidak ada yang maha kuasa, semuanya terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas. Tuhan itu tidak ada batasan, dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah disinilah yang pemahaman-pemahaman Kristen yang tidak masuk akal sehat manusia. Jadi Tuhan itu harus maha Pak Babe. Ya.
Ya, Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz. Iya. Dan Bang Zuma barangkali sudah monitor, mungkin alangkah lebih baik ya, Wah, ini Pak baik, baik. Ababe lagi belajar, mungkin dari Bang Zuma juga bisa memberikan pemahaman. Kita sama-sama belajar ya Pak Babe ya. Siap, Pak Ustadz. Iya benar. Jadi kebaikan itu, kebenaran itu datangnya dari siapapun kita harus ambil. Jangan, wah lo orang Islam lo, kagak bener lo. Ya kalau masuk akal sehat ya terima. Kalau itu kebenaran ya terima. Meskipun dari yang berbeda agama. Jadi jangan anti gitu. Dan saya kadang kagak seneng mendengarkan narasi dari Kristen. Kalian tidak punya Roh Kudus, kami diilhami Roh dan lain sebagainya. Nah ini kita lagi diskusi gitu kan, bukan membicarakan sesuatu yang Memang tidak saya terlihat. juga pernah bilang sama Pak Ustadz kan, pernah kita diskusi waktu pertama kali ketemu sama Pak Ustadz kan, saya kan mulai main TikTok ini masuk ke komal-komal, ah, ada perdebatan-perdebatan sini kan, pertama saya masuk kan di komalnya Pak Ustadz Abu ya gitu kan. Iya, iya. Jadi saya juga waktu saya pertama masuk itu saya diskusi sama Pak Ustadz kan, memang dua pribadi yang sangat berbeda sekali ini kan antara Isa dengan Yesus ini kan yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena ajarannya pengajaran sangat berbeda sekali. Coba kita lihat dari dua buku Alkitab, Biblos yang kata Pak Ustadz bilang ya, sama Quran sama hadis-hadisnya itu dua buku ini sudah sangat berbeda sekali. Jadi untuk mencari suatu kebenaran itu sudah sangat sulit. Yang ada kan akhirnya perdebatan. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang nggak nyampe gitu loh Pak Ustadz. Karena masih dua pribadi ini yang berbeda ini yang masih ini gitu kan. Akhirnya terjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang rutinitas gitu kan Pak Ustadz ya. Kenapa kamu menyembah Yesus? Yesus kan manusia. Kenapa kamu menuhankan tiga Tuhan seperti itu Pak Ustadz itu Dan, Pak. dan coba begini Pak Babe ya, kita lihat data-data yang ada ya maupun di Al-Quran ataupun di Biblos gitu kan. Sebenarnya siapa sih yang memuliakan sosok utusan apa Islam atau Kristen, nah, terutama sosok Nabi Isa atau Yesus. Ketika merujuk ke Al-Quran, Masya Allah, semua Nabi itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Nabi Isa ini adalah Abdullah, hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ini membawa kitab yaitu Injil. Dan Nabi Isa ini adalah sosok seorang nabi. Wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan Nabi Isa ini nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan Nabi Isa ini diberkati di mana saja, karena semua para nabi dan rasul itu diberkati oleh Allah, oleh Tuhan yang mengutus mereka. Dan dia diperintah untuk sholat gitu kan. Bahkan di dalam Biblos Pak Babi sendiri dia bersujud, berdoa semalam-malaman di Getsemani kan, seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya Nabi dan Rasul ini sangat dimuliakan di Islam. Dan kami dilarang untuk menyebut, kadang-kadang teman Kristen ini bilang si Adam, si Yesus bahkan, atau si Abraham. Itu kagak boleh, kami menyebutnya pun harus sopan gitu. Jangan manusia saja dipanggil si kagak enak gitu kan. Presiden kita sebut si Prabowo, kan gak enak, gak sopan kesannya. Nah ini ya, dalam penyebutan saja Islam ini sangat memuliakan. Tetapi kalau merujuk ke dalam Biblos, coba Pak Babe teliti lah, pakai akal sehat gitu kan. Teliti gitu. Karena kita sama manusia punya akal untuk memilih, memilah, membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah gitu kan. Nah, bahkan yang terakhir dari saya begini Pak Babe. Islam itu aman. Kenapa saya bilang aman? Karena ketika Yahudi, agama yang selamat,
maka Islam akan tetap selamat. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nasrani dia selamat, maka Islam akan tetap selamat karena Islam beriman kepada Nabi Isa. Tetapi ketika Islam yang selamat, maka Yahudi dan Nasrani yang hidup pada saat zaman Rasulullah diutus, dia tidak akan selamat karena tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nah inilah saudara. Jadi Pak Babe coba pahami. Tuhan mengutus utusan. Di saat zamannya Nabi Musa, Tuhan mengutus Nabi Musa ke Bani Israel. Nah, dia membawa Torah. Ketika sudah selesai ajaran Nabi Musa, menyampaikan firman Tuhan yaitu Torah, maka Nabi Musa wafat. Maka di sana banyak penyelewengan, pemahaman Torah, ya terutama tentang ketuhanan. Maka Tuhan mengutus lagi, yaitu Nabi Isa, dan membawakan Injil. Jadi ajaran Nabi itu sama, mengesahkan Tuhan, mengenalkan Tuhan, dan memberikan syariat, aturan-aturan, supaya manusia ini punya aturan, tidak seperti binatang, diatur, disiplin. Nah, sama ketika Nabi Isa diutus membawa Injil, ya meluruskan ajaran Nabi Musa yang sudah banyak penyimpangan, gitu kan. Nah, maka ketika Nabi Isa sudah selesai, nah Nabi Isa diangkat kalau Nabi Isa. Nah, diselamatkan. Kalau di versi Islam ya, coba simak baik-baik. Diselamatkan. Maka banyak penyelewengan lagi. Tenang. Tuhan mengutus lagi utusan siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, Nabi untuk seluruh manusia. Ya, kalau merujuk ke Al-Quran itu tidak ada ya di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel atau ya ayyuhal Arab. Hei orang Arab. Tidak ada. Tapi di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas. Hei manusia. Jadi seluruhnya. Karena Al-Quran sendiri jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad terkecuali bagi seluruh manusia. Ya, Nabi Muhammad membawa Al-Quran untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sudah bengkok. Ajaran para nabi dan para rasul. Diluruskan lagi. Nah, maka janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Kenapa Allah jaga? Karena tidak akan ada lagi yang meluruskan. Karena utusan sudah selesai. Nabi Muhammad utusan terakhir. Maka Al-Quran dijaga sampai hari kiamat, keutuhannya, keasliannya. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Pak Babe lihat sekarang. Berapa juta orang yang hafal Quran. Ketika Al-Quran di seluruh dunia ini misalkan dibakar, hangus semuanya. Maka beberapa jam kemudian Al-Quran akan muncul lagi. Kenapa? Karena banyak penghafal Quran. Ini bukti bahwa Allah itu menjaga keutuhan Quran sampai hari kiamat. Sehingga Allah menjaganya melalui perantara hambanya, kekasihnya yang hafal Al-Quran. Coba Pak Babe lihat. Berapa orang yang hafal Biblos? Ada enggak gitu. Bahkan ada revisi lagi. Udah hafal, direvisi lagi. Kan mumet Pak Babe. Ya. Ini yang harus Pak Babe pelajari ya. Begitu Pak Babe. Bisa dipahami Pak Babe? Bisa Pak Ustadz, bisa. Nah begitu. Bang Zuma, barangkali Gurunda sudah monitor. Fadol Gurunda. Kanda mungkin kalau misalkan nggak Bang Zuma istirahat, mungkin yang lainnya Bunda Rahma monitor atau Bang Baal monitor. Iya silakan. Daeng Handi semua silakan. Ya, Bang Handi atau Bang Beni silakan. Kak Melani juga boleh. Enggak, saya moderator aja. Males sama Bang Zuma. Bunda Mulai Rahma. nawar. Oke, Bang Beni, Bang Anggur. Oke, silakan. Bang ini Zumanya lagi sedikit. istirahat. Bang Handi Sedikit atau mau- Bang Beni mungkin. Silakan. Oh. Oke. Terima kasih Pak De. Sedikit saya Tapi mau sebelum ke Koh Beni ya, Mel kalau ada Oten yang mau naikin lagi nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Baik. Bang Benny, ya. Dia mualaf ya, Pak Babe Koh Beni ini. ya, kemarin kita diskusi lumayan Oh, juga Pak Ustadz sama Kak Benny. Oh iya, saya masih ingat. Terima kasih Pak. Ingatlah. Jadi yang disampaikan oleh Abuya tadi itu benar ya. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan, yang pertama, yang memuliakan ibundanya Yesus, yaitu Maria, itu hanya Islam. Yahudi sendiri menolak, justru menistakan, gitu ya, menganggap dia itu
wanita tidak baik. Terus yang memuliakan Yesus, ya satu-satunya agama di muka bumi ini cuma Islam. Yahudi menolak. Kalau Pak Babe menyadari bahwa cikal bakal daripada Kristen itu kan diambilnya dari Torah. Seharusnya Yahudi itu mendukung tentang penyaliban, mendukung ibunda Yesus yaitu Maria. Tapi kan justru sebaliknya, justru menistakan. Itu yang pertama Pak Babe. Yang kedua, Pak Babe tadi mengatakan Yesus bangkit dan disaksikan oleh 500 orang. Gitu ya Pak Babe ya? 5.000 orang atau 500 orang? 500 orang. Nah, begini Pak Babe. Di Matius 27 ayat 51 sampai 54, di situ dikatakan ya. Ini peristiwa yang menurut saya cukup besar dan harus tercatat ya. Di mana bait-bait suci itu terbelah dua dan dari atas sampai bumi, dan bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kuburan pun terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, pertanyaan saya gini Pak Babe, simpelnya, gempa bumi terjadi pada zaman itu, pada zaman Yesus itu saya tidak menemukan catatan sejarah di literasi sejarah manapun, baik ini dari eksternal dulu ke Alkitab, Bible atau Al-Quran gitu ya. Saya tidak menemukan tuh data-data itu. 2000 tahun yang lalu itu tidak ada. Yang saya temukan satu-satunya data adalah gempa bumi yang pernah terjadi itu di zaman Yunani kuno pada tahun 464 sebelum Masehi. Dengan lengkap, kekuatan gempanya 7,2 skala Richter dan korban jiwanya ada 20 ribuan. Sementara yang di dalam kitab Matius ini yang terjadi gempa bumi besar, ya kuburan terbelah, orang kudus bangkit, masuk ke tengah kota, dan ditonton oleh orang banyak, itu tidak tercatat di literasi manapun. Tidak ada sejarawan yang mencatat ini. Cari, saya cari di kitab Lukas, di dalam Bible saya cari, tidak ada. Satu-satunya yang menulis ini hanya Matius. Nah, kalau menurut Pak Babe sendiri bagaimana? Fenomena seperti ini, sebesar ini yang Pak Babe tadi katakan ada 500 orang yang menyaksikan ya tentang kebangkitan Yesus itu, tidak ada literasi di luar Alkitab yang mencatat itu, dan satu-satunya murid yang mencatat itu hanya Matius. Di situ Anda meyakini ada Paulus ya, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Tidak ada yang mencatat. Satu-satunya yang mencatat adalah cuma Matius. Nah, menurut Pak Babe sendiri bagaimana Pak Babe? Kalau yang misalnya yang ini, kalau ini sepengetahuan saya yang sedikit ya, Koh Beni, mohon izin, Koh Beni belum bisa semuanya. Jadi ada tertulis juga, saya lupa itu Koh Beni, waktu Yesus waktu saatnya dia mati, disalib, dia mati di situ, bumi gelap dan terbelahlah tirai, kalau nggak salah ya Pak Beni ya, semacam itu sejarahnya seperti itu. Dari situlah mulainya Yesus tuh mulai memasuki alam maut. Di situ dia selama 3 hari di situ. Setelah itu dia bangkit dan mungkin Koh Beni sudah tahu lah yang siapa yang pertama kali datang ke kuburan dan kuburan terbuka, dan di situ ada malaikat yang menyatakan Yesus sudah bangkit, itu loh. Sudah bangkit dari kubur. Itu Pak Beni. Itu sedikit dari saya Pak Beni. Sedikit banget. Kalau itu kan data internal daripada Bible ya. Data itu itu tentang Yesus. Ini yang data eksternalnya yang saya cari itu ketika kuburan terbelah dan terjadi gempa bumi dahsyat pada saat itu ya. Ini kalau dibaca secara letterlek ini, saya menganggap ini gempa bumi ini dahsyat gitu loh Pak. Dahsyat sekali ya. Kuburan terbelah, orang-orang kudus itu yang mati semua bangkit dan memasuki ke sebuah kota.
dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, yang jadi concern saya di sini, Pak, yang jadi concern saya di sini justru sejarawan mana yang mencatat ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun sejarawan yang mencatat ini, gitu loh. Kalau toh ini memang benar-benar terjadi pada zaman itu 2000 tahun yang lalu atau di abad pertama ketika Yesus bangkit, seharusnya ada sejarawan yang mencatat ini. Karena saya menemukan catatan sejarah gempa bumi yang tadi saya sebutkan tadi, yang pertama kali terjadi saja bisa tercatat itu hampir 500 tahun sebelum Masehi. Itu ada yang mencatat. Itu baru gempa bumi saja. Nah, ini ada gempa bumi, semua kuburan terbelah dua, banyak orang-orang kudus bangkit masuk ke tengah kota. Itu nggak ada catatan sejarahnya kalau saya cari. Di Quran pun juga nggak ada. Nggak ada. Jangankan di Quran, Pak. Catatan sejarah, yang saya tanya sejarawan, gitu ya. Para sejarawan zaman dulu tidak ada yang mencatat, gitu loh. Nah, pertanyaan saya concernnya justru di situ, bukan masalah Yesusnya. Apakah benar-benar hal ini terjadi atau hanya ini buatan tangan manusia, gitu? Karena tidak ada bukti yang otentik, gitu. Silakan, mungkin Bang Zuma sudah hadir. Izin Gerunda Zuma monitor. Bang Zuma, bangun. Mohon maaf, izin sama tamu baru Nurmawati, Kakak Nurmawati. Selamat malam, dibuka mic-nya. Pak Ustadz, semuanya izin turun. Makasih, nanti kita naik lagi diskusi. Jangan dulu Bang, baik. Saya satu data dulu. Iya. Satu data dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus ya Bu ya. Ibu Islam ya? Oh, saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Ya, habis ke Babe dulu ya. Jadi di Matius 27 itu, terutama yang nomor 52, itu belum pernah ada data sejarah, pernah ada kuburan terbuka, orang kudus bangkit, Yesus pun keluar dari kubur gitu. Itu belum ada penelitian ke arah sana, kuburan mana terjadi gempa bumi juga kan gitu. Itu belum ada itu, Pak. Babe nggak ada. Ini adalah, mohon maaf, ini laporan Matius, tulisan Matius yang nggak bisa dipercaya. Karena ini terjadi di bumi, Pak. Beda kalau misalnya di surga, ya ini alam gaib, ini alam nyata soalnya. Itu jadi, ini alam nyata Bang, bisa diteliti. Seperti contoh ya, banyak Kristen menyatakan bahwa Adam itu diciptakan di Eden gitu ya, di Taman Eden di bumi di Irak. Nggak ada juga tuh ilmuwan menemukan itu. Kalau kapal Nabi Nuh kan udah bisa ditemukan tuh bekasnya. Jadi semua yang terjadi di bumi biar jutaan tahun pun itu pasti bisa ditemukan. Apalagi ini kan hal-hal yang fundamental ya di kekristenan. Memang jadi kesimpulan saya adalah tulisan Matius ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Pak. Gitu, Pak. Ya, memang. Terima kasih. Ya, memang semua perjalanan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dari itu kan tentang perintah dan janji seperti itu. Dan itu memang salah satu buku sejarah yang dicatat oleh para nabi pada saat itu gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau nanti saya pelajari lagi lah nanti yang bumi terbelah seperti apa itu, Bang Endi ya. Saya baca nanti. Sejarahnya seperti apa kan, perlu juga kita belajar tentang sejarah arkeologi kuno juga, seperti apa arkeologi kunonya, seperti apa, tentang penemuan tulisan-tulisan, banyak tulisan ditulis sama pada zaman waktu itu gitu kan, dan tulisan itu kan dikumpulkan baru dijadikan satu, seperti itu. Itu nanti coba kita pelajari lagi lah ke depannya seperti apa nanti, Bang Hendy. Dengan Islam juga saya juga pengen belajar juga untuk tentang arkeologi kunonya juga seperti apa Islam itu kan. Selama 22 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu, tapi pada selama 22 tahun itu kan belum ada agamanya pada saat itu kan. Dan agamanya Nabi Muhammad juga
waktu belum dekat agamanya juga belum tahu apa agamanya seperti itu kan. Nah itu yang harus kita pelajari nanti. Saya mau belajar, mau belajar seperti itu. Waktunya lah yang pas aja nanti. Gitu. Karena saya ini kebetulan kan orang kerja, jadi cari waktu yang pas. Iya, silakan Bang. Satu jam, 2 jam seperti itu Bang Hendi. Iya Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih semuanya Pak Ustadzku, Gurunda, Pak Ustadz Abuya. Terima kasih ya Pak Babe. Terima kasih Pak Babe, terima kasih banyak. Ya, jadi saya sebelum tambahin dulu. Jadi kesimpulannya ya silakan belajar masalah arkeologi itu. Bahteranu aja itu ada banyak penemu kok yang menemukan di Turki. Betul. Ya, sisa-sisa kapal Nuh. Ya. Nah ini berapa tahun kemudian itu Yesus bangkit dari kubur kok nggak ada bekas itu loh. Pernah terjadi gempa bumi di sana loh. Itu. Tapi kita juga konsep kebangkitan kita coba bicara diskusi nanti Bang Hendi. Ya kalau itu bagus itu Pak. Banyak mengalap orang di sini nih masalah kebangkitan ini. Konsep kemanusiaan Yesus kan sudah tiap saat kan berdiskusi di situ. Nah saya cuma pengen diskusi tentang konsep kebangkitan seperti itu. Oke, Bang Hendi. Oke. Terima kasih Bang Hendi. Terima kasih Bang Babe. Ya terima kasih Pak Babe. Ya, Babe, terima kasih. Ya selamat malam, selamat istirahat ya Bang. Ya. Coba senggol dulu Bang Juma. Bang Juma udah ngopi belum? Bang Zuma. Tadi lagi buat kopi, katanya mau buat kopi deh. Oh, oke. Sabar dulu. Nah. Halo. Di bawah lo Oten banyak lo. Di bawah Oten banyak Oten ini. Nggak ada yang mau naik Bang Andi. Bang Andi harus turun dulu kelihatannya. Bang Andi harus turun dulu. Kalau sabar itu ada Ibu mau disampaikan Ibu Nur. Ya. Dari tadi selamat malam dulu Pak Ustadz dan Ibu Ustazah di grup Komal ini. Dari tadi saya mendengar banyak hal tentang diskusi, tapi yang saya lihat memang perdebatan dan pada akhirnya saling menyerang. Memang bagaimanapun kalau kita mau berbicara tentang agama orang lain, tetapi dengan sudut pandang masih di agama kita, tentunya tidak akan ada pertemuan gitu loh. Sehingga kita nggak bisa mengertikan agama lain seperti pemahaman kita sendiri. Dan akan sebaliknya juga seperti itu. Agama Muslim pun kalau kami pahami dari sudut pandang kami, maka itu tidak akan ketemu. Tidak akan ada pertemuan. Karena masing-masing kita berada di posisi kita di agama kita masing-masing gitu loh. Sehingga kalau menurut saya sangat tidak bijak membahas agama lain tetapi dengan sudut pandang agama sendiri. Dan tidak akan ada maknanya juga. Yang ada pada akhirnya seperti mohon maaf nih Pak Juma tadi. Saya pikir dia tidak etis banget ketika bulu betis orang diurusin. Ketika orang berbicara dia terus nyerocos. Itu juga nggak bagus, nggak etis, nggak etika juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau tahu agama orang lain, maka kita harus mendengar. Bu, saya potong dulu Bu. Ibu kayaknya nggak bisa diskusi deh. Ibu hanya sebagai pengamat. Ibu mau jadi pengamat. Tetapi kalau saya bilang, kalau caranya seperti tadi. Ya Bu, jangan jadi pengamat. Saya langsung kasih data. Jangan jadi pengamat, saya langsung kasih data. Bang Juma tidak pernah memandang dari segi yang ada di ajaran Islam, tapi Bang Juma memandang pakai akal sehat berdasarkan data yang ada di Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Contoh tadi ya, menurut para murid Yohanes 17:8 Yesus itu utusan Tuhan, tertulis dengan jelas. Klaim itu muridnya di sana. Menurut Yesus, siapa Yesus? Yohanes 17:3 dan lain-lain itu Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Bapa di surga, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Yesus adalah utusan. Jadi menurut Bapa ini surga, Yesus utusan. Menurut murid, Yesus utusan. Menurut Yesus, dia utusan. Ini bukan dari sudut pandang siapa-siapa, dari sudut pandang orang berakal membaca Bible. Mestinya Ibu kalau ingin marah-marah di sini, ingin mengamati, amatilah Bible itu. Ini yang benar siapa sih? Kenapa mesti itu utusan ini diberikan gelar Tuhan? Nah, Ibu yang menjelaskan di sini kalau punya keilmuan, bukan jadi naik pengamat,
membandingkan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi Bu, kami Muslim, terutama Bang Juma itu paham Bible, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ada sudut pandang dari Islam, tapi memang sudut pandang dari data yang ada berdasarkan fakta. Gitu loh Bu. Jadi Ibu silakan bantah aja statement Yesus itu. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid, siapa Yesus menurut Bapak di surga. Ada 3 item Bu, silakan Ibu tanggapi ini. Siapa Yesus menurut Bapak di surga, siapa Yesus menurut murid, siapa Yesus menurut Yesus. Silakan Bu. Pakai data Bu di Bible. Jangan-jangan Ibu nanti bicara bukan sudut pandang Bible nih, tapi sudut pandang rasa berdasarkan iman buta. Ya nggak bagus diskusinya Bu. Ayo silakan Bu. Iya silakan Bu, dibuka mute-nya, sudah saya suruh buka. Pakai data loh ya. Data yang sangat jelas. Bu Nurwati, Bu Nurmawati. Terus tadi yang ditanggapi juga Matius 7, 21 sampai 23. Sangat jelas gitu loh. Kata Yesus 23-nya, "Hanyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Menurut Yesus, ciri-ciri orang yang berbuat jahat adalah memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, ya, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Agama manakah yang menuhankan Yesus? Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Agama mana yang bermukjizat atas nama Yesus? Udah dijawab tadi Ibu, itu Kristen. Jadi Kristen inilah yang diusir oleh Yesus di kemudian hari nanti. Islam tidak masuk dalam urusan ini. Jadi semua kami berdata Ibu. Jadi kalau mengamati Ibu, mau mengamati boleh, tapi harus jujur, konsisten berdasarkan data, jangan berdasarkan rasa. Oke, jadi Ibu sebenarnya itu, teman-teman Kristen para lain itu, lawan Anda adalah Bible Anda sendiri. Lawan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lawan Anda adalah murid-murid Yesus. Lawan Anda adalah Yesus itu sendiri. Siapa yang mempengaruhi Ibu melawan semua ini? Yang mempengaruhi Ibu melawan semua ini adalah sosok makhluk yang ketemu Paulus. Sosok makhluk yang keluar dari kubur. Itulah yang mempengaruhi Ibu. Makhluk apakah itu? Ya silakan tafsirkan sendiri. Yang jelas, yang keluar dari kubur bukan anaknya Maria. Yang disalib bukan anaknya Maria. Yesus berkata, "Waspadalah, Mesias palsu yang datang kepadamu." Jangan percaya ketemu Mesias di sana, ketemu Mesias di sini. Jangan dipercaya kata Mesias itu. Jadi kita ngomong ini berdasarkan data, mudah dimengerti, masuk akal. Coba pendeta yang nerangin. Semua data yang ada di Bible dilabrak satu persatu demi untuk perpuluhan. Silakan ditanggapi Bu. Ya Bu Nurmawati, silakan ditanggapi Bu, dibuka mute-nya. Jangan-jangan dia nggak tahu cara buka mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Waalaikumsalam. Ya. Jadi satu lagi nih Bu Nur ya. Terkecoh pula tadi Ibu masuk kira Muslim mengucapkan salam. Padahal di dalam Bible Anda itu 2 Yohanes 1:10 sampai 11 itu nggak boleh mengucapkan salam. Salam itu artinya Ibu, itu sudah tidak Anda mengaku Yesus Tuhan loh kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa Bu, sesama orang yang Anda salami, doa semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Wajib hukumnya kita menjawab. Akan mendoakan ulang yang telah mendoakan kami. Itulah indahnya Islam. Mau siang, mau malam, mau subuh, mau tengah hari, mau di atas pohon, mau di atas pesawat, kalau temu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira Bu. Ibu nggak mau bicara, terpaksa saya dakwah Ibu deh. Semoga Ibu tersadarkan. Lanjut. Bunda Nur, dibuka mic-nya.
Bunda Nur, dia bisa buka mic nggak ya? Justru itu gue mau tanya, dia bisa buka mic nggak? Ini udah saya buka mic-nya. Bunda Nur, monitor. Ya. Ibu tadi ditanya sama Pak Handi, tanggapannya silakan. Makanya saya bilang, dari tadi kan saya bilang, kalau kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz yang ada di situ masih berbicara dari sudut pandang agama kalian, bicara tentang agama saya, kalian tidak akan dapat dan tidak akan ketemu juga gitu loh. Karena pada akhirnya menyerang. Tadi saya ngelihat dari tadi ini kayaknya kok menyerang Pak Gak ada yang menyerang, Bu. Bukarot. Tadi Bang Handi sudah menjelaskan kepada Ibu ya. Kita menerangkan sesuai apa yang tertulis di dalam Bible, tidak membawa Al-Qur'an. Sini saya kasih garis besar lagi Bu ya. Menurut dengerin dulu Bu. Dengerin. Ibu nggak dengar kalau orang saya ngomong. Dengerin ya. Saya selalu Ibu masih menuduh terus. Ibu masih menuduh. Mestinya Ibu tanggapi 3 data yang saya bawa. Menurut murid Yohanes 17:8, mereka percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Menurut Bapa di surga, Yohanes 5:37, Bapa mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Ini bukan membawa dari Al-Quran, membawa Bible Ibu. Jadi ini bukan sudut pandang Islam, sudut pandang data yang ada di Bible Ibu. Jadi jangan lagi memframing sudut pandang Islam yang kita pakai. Ya silakan Ibu bantah ketiga data yang saya bawa. Silakan Bu. Ayo Bu silakan. Ada 3 data yang saya pakai. Silakan. Ini sudut pandang Bible. Tulisan merah pula lagi. Silakan. Ya silakan Ibu Nur dibuka mute-nya. Nanti dibuka mic-nya lagi. Sudut pandang Islam. Kenapa membahas? Nah, inilah. Jadi musuh Ibu tuh Bible Anda sendiri dengan memframing kami yang memandang dari segi Islam. Ya Ibu kalau masih status jemaat ya sudah. Ibu nanya aja dah. Insya Allah kami jawab kalau mampu gitu aja. Coba kalau ada yang bisa on cam di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut murid? Siapa Yesus menurut Bapa di surga? Jelas itu. Jelas tau ya Bu. Jadi kalau Ibu membantah kami berarti Ibu membantah statement Yesus. Ibu membantah statement murid. Ibu membantah perintah Bapa di surga. Oke baik Ibu Nur, kalau Ibu Nur tidak buka mute, izin saya turunkan ya. Ada saudara Krista Kristen yang masih di bawah yang mau naik. Izin ya Bu Nur ya. Saya turunkan masih ya. ada 1 yang kosong. Aduh. Biar dia jadi berhala di sini. Nggak ada Bang Haji. Full meja. Nah, ya? udah. Full ya. Ya, inspirasi. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Bapak, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ya Pak? Iya. Iya Bu. Kristen. Oke, silakan. Ayo inspirasi apa yang mau disampaikan atau mau ditanya atau bagaimana? Mungkin diskusi aja gitu Bang. Entah ada yang mau kita diskusikan gitu Bang. Oke baik. Ya silakan Bang Handi. Tafadhol. Ini lagi dibawa Bang Handi mana adabmu? Ini saya beradab pakai data Bro. Kalau saya nggak beradab saya ngarang sendiri. Saya pakai 4 data saya pakai. Yohanes 17:8, Yohanes 17:3, Yohanes 5:37, Matius 7:21 sampai 23. 4 data yang saya pakai. Si ibunya kemana Bang Handi? Dia nggak bisa menjawab lah Bu, orang dia nggak. Kalau dia menjawab dia bantah. Kalau dia menjawab dia memarahin kita, otomatis berarti dia melawan Bible. Itu aja. Iya benar. Jadi mereka tuh serba salah ya, jawab A salah, jawab B salah.
pendengar yang baik tadi. Bang Juma bicara saya catat. Ini loh yang dibahas tadi, gitu loh. Poinnya kemana, kesimpulannya seperti apa? Ya kesimpulan tadi adalah siapakah yang keluar dari kubur, yang bangkit itu, yang Anda tuhankan. Karena ciri-ciri orang yang terkutuk di tiang salib adalah pemakan suap, orang fasik. Yesua Masia disayangi oleh Tuhan, dia Mesias, dikaruniai oleh Tuhan. Dia utusan Tuhan, dia orang soleh, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani. Jelas datanya nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ada nggak Kristen bisa menunjukkan salahnya Yesua Masih? Nggak ada. Makanya tadi saya tanya itu, perintah siapa, kehendak siapakah sebenarnya Yesus itu mati di tiang salib? Kehendak siapa? Kehendak Tuhan kah atau kehendak iblis? Kalau kehendak Tuhan, datanya mana? Kalau kehendak iblis, jelas datanya ada. Karena iblislah yang mempengaruhi orang-orang berbuat jahat. Para pelaku itu. Alhamdulillah di Al-Quran, yang memang ada yang disalib. Tapi bukan Nabi Isa alaihissalam yang diserupakan. Itu loh. Ayolah pakai akal lah. Ya, beberapa jam lagi nih sholat subuh nih. Ayolah cepatlah. Teman-teman yang di luar sana ya. Akal yang perlu itu loh. Alhamdulillah ada lagi Dr. Richard itu sudah bersyahadat. Karena berakal. Oh, Dr. Richard sudah bersyahadat. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya belum ya Bang ya? Istrinya belum ngikut ya? Insya Allah menyusul nanti menurut informasi di story beliau itu bersamaan nanti dia akan umumkan di publik. Siap. Oke Bang Inspirasi, silakan mungkin ada yang mau ditanggapi tentang yang Bang Handi bahas tadi, silakan. Bang Inspirasi. Ya Bu. Ya silakan. Ya, silakan ditanggapi apa yang Bang Handi bahas tadi, silakan. Yang Bang Handi tanggapi. Bukan yang Bang Handi. Bang Handi tadi mengeluarkan statement. Ya, mungkin kamu tadi nggak dengar. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut Bapa, dan siapa Yesus menurut muridnya. Ketiga poin itu coba kamu tanggapi. Tadi ayat-ayatnya sudah dibawakannya. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:37. Ya, siapa Yesus menurut ketiga ketiga itu tadi orang tadi, menurut Bapa, menurut Yesus, dan menurut muridnya. Silakan ditanggapi. Menurut Bapak dulu, menurut Bapak itu Yesus itu adalah anak, karena itu terbukti dalam ayat ketika Yesus keluar dari baptisan, Allah Bapa berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkehendak. Terus mengenai berkenan, Yesus, bukan berkehendak, berkenan. Oke, berkenan, berarti sudah jelas ya, inilah anakku, kata Bapak. Baru yang kedua, kata siapa tadi? Kata Yesus sendiri. Itu ada ayatnya, apa namanya? Oke, bentar saya cari dulu ya. Karena kan harus pakai dalil kan, begitu Pak? Iya Pak. Anda yang baca tadi itu Matius 3, 16, 17. Waktu Yesus dibaptis. Ini dalil saya sendiri dulu. Nanti itu, oke bentar ya, saya cari dulu. Oke, bentar. Apa ini kita bahas dulu Matius 3, 16, 17 tadi. Inilah anakku yang aku kasih. Ini dulu ya, satu-satu ya Bang, boleh nggak? Supaya nggak berat nih. Boleh nggak Bang? Oke, lanjut. Ya, saya baca lengkapnya ya. Saya kebetulan nggak hafal. Tapi saya bisa ngomong tanpa data, tanpa saya melihat. Tapi saya nggak hafal. Begini kira-kira bunyinya. Sesudah Yesus dibaptis. Di sini ayat berapa itu Pak? Biar saya buka sambil. Matius 3. Masa kau udah baca tadi nggak ngerti? Matius 3, 16 sampai 17. Yang kau baca terakhir itu 17-nya. Oke, ini ya. Biar saya bacakan, Pak. Ya, silakan. Oke, Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Oke. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atas Yesus kan Pak. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah
aku berkenan. Begitu, Pak. Menurut Anda, di antara 3 nama yang disebut di sini, yang manakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Roh Kudus seperti merpati, B. Suara Bapa dari surga. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan itu pada hakikatnya itu Allah, Pak. Yang mana? Baik. Yang mana? Ketiganya. Oh, 3 Tuhan. Bukan, itu satu hakikat 3 pribadi. Itu kalau dibahas nanti ke situ Bapak pusing. Kok saya yang pusing? Di sini jelas saat Yesus, dengerin Bang ya, Yesus sedang dibaptis di muka bumi, oke? Oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa di surga, dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi di sini ada Bapa, ada Yesus sedang dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati. Pertanyaannya, yang manakah Tuhan yang asli di sini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Oke, itu gini Pak, gini. Waduh. Jangan dulu. Ini siap, ini nanti Bapak lagi yang Iya, silakan Bang, silakan. Oke, bentar dulu ya, biar saya tutup dulu. Oke, gini. Ini misalnya saya inspirasi, terus ada lagi di situ Pak Hendy, terus ada lagi di situ Bang Juma. Terus muncul pertanyaan, yang manakah di situ manusia? Ya sama cuma manusia, Pak. Yang manakah manusia asli? Apakah inspirasi? Ya sama-sama manusia. Saya nggak nanya Anda loh, siapa Anda tadi gitu loh. Itu analoginya, Pak. Nggak usah dianalogi, Bang. Ini udah data. Saya ulang ya. Ini udah data. Matius 3, 16 sampai 17. Di situ ada 3 oknum. Iya. Satu sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Satu merpati di awan. Ada lagi satu suara dari surga, yaitu Bapa. Pertanyaan sederhana. Siapakah Tuhan yang asli di sini? A. Bapa, B. Yesus, C. merpati, D. semuanya Tuhan asli. Silakan. Ini kan udah masuk analogi saya tadi, Pak. Bapak yang nggak nyimak. Waduh, bahasa Indonesia. Benar Rama, diam dulu. Gini, ya, Pak. Gimana? Saya izin bicara dulu. Kalau kita berbicara mengenai konsep Allah Tritunggal ini udah masuk ke di atas rasional atau suprarasional, karena kita berbicara mengenai Sang Pencipta. Siapa yang dibicarakan? Sang Pencipta. Siapa yang belajar? Pencipta. Mana mungkin Pencipta bisa menangkap kerasionalnya Sang Pencipta itu? Kamu ini ngomong apa sih? Saya menjelaskan kalau memang Bapak dari susahnya saya menjelaskan gitu, Pak. Jadi memang sulit, Bang. Agak sulit karena data sudah ada. Saya tinggal Anda memilih A, B, C atau D. Sulit. Atau begini, saya turunkan pertanyaannya berdasarkan data yang ada. Di Matius 3, 16 sampai 17, di situ ada berapa oknum? A1, B2, C3. Oke, itu kembali lagi ke analogi. Ada berapa pribadi di situ? 3. Astagfirullahaladzim. Ini kan pas ini, Pak. Tadi kan lu baca lagi deh. Bang Andi, inspirasi Bang Juma. Lu baca lagi Matius. Baca lagi Matius 3, 16 sampai 17. Ada berapa oknum di situ? Ada berapa nama yang disebut? 3. Betul. Coba sebutkan di antara ketiganya siapa aja? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, siapakah Tuhan yang asli di antara ketiga nama yang Anda sebut? Antara inspirasi Bang Hendy dan Bang Juma, yang mana manusia asli? Kamu ini kok jawabannya larinya ke manusia sih? Itu kan Allah sama manusia itu sama-sama hakikat. Apa arti hakikat? Hakikat itu jenis gitu. Itu di mana tertulis hakikat Allah jenis? Astagfirullah, buang waktu gua. Apa namanya? Oke, secara singkatnya bisa saya artikan jenis. Hakikat itu, bro, lu diam dulu, saya ini guru bahasa Indonesia, lu diam dulu ya. Hakikat
Lu buka KBBI, inti dasar atau dengerin inti dasar atau keadaan yang sebenarnya, itu yang dimaksud dengan hakikat. Ya. Jadi banyak pendeta mengajarkan hakikat kepada jemaatnya makan perpuluhan, tapi dilabrak koridor bahasa Indonesia. Jadi kalau pendeta mengajarkan ke jemaatnya apa arti hakikat, ya kayak lu. Padahal menabrak KBBI, hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus, dia adalah manusia. Keadaan sebenarnya Roh Kudus pada waktu itu dia adalah merpati. Keadaan sebenarnya Bapa adalah roh yang berbicara dari surga. Jadi ketiga-tiganya ini berbeda hakikat, berbeda keadaan, berbeda oknum, berbeda tempat, satu peristiwa. Jadi saya butuh orang cerdas deh, males gue kalau orang kayak gini. Yang lain aja deh, buang-buang waktu gue. Lanjut Bang Beni. Inspirasi, kok bikin malu aja kok ah. Enggak Pak, itu kan jawab juga ya Pak. Tadi abang Bapak itu bertanya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Siapakah Allah di situ? Pernah mengatakan Allah Bapa? Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya mengatakan Bapa, Yesus dan merpati. Sekarang gini Pak, analogi yang saya buat, misalnya inspirasi Bang Handi untuk menggambarkan itu, benar atau salah? Berarti tiga Tuhanmu, karena tiga manusia yang kau sebut. Iya, tiga manusia. Tapi kan kita sejenis, apa namanya? Bapak manusia, saya juga manusia. Tapi lu pribadi lu, sidik jari lu sama sidik jari gue beda gak? Itu udah lain konteks lagi tuh Pak. Mata saya sama mata Bapak ada yang mungkin dia berarti hitam, beda, berarti tiga pribadi, berarti tiga Tuhan. Kalau lu ambil analogi. Ya. Mungkin tak. Yang lain dulu Pak. Lu sekolah lagi deh. Lu sekolah lagi, lanjut Bang Emini. Enggak imbang sama gua. Kalau mungkin sama Bang Baal monitor Bang Baal. Kalau keteritunggalan kita bahas memang nggak ada nanti apanya. Ya, dicoba dulu dengan Bang Baal. Kalau masih mentok juga, ya mungkin diturunkan inspirasinya. Bang Baal silakan, tafadhol lagi insyaallah. Janganlah kalau Bang Andi sudah begitu, apalagi saya lah. Bang ada aja, Bang Beni aja, Bang Beni mungkin. Bang Beni silakan. Bang Beni yang perlu nih. Silakan lanjut Bang Beni. Bang Baal, kalau saya sama dia itu sudah 4-5 kali ketemu. Ya begitunya, saya pikir pintar karena selalu menggunakan data. Baru kali ini dia nggak gunain data. Saya menggunakan data Bang. Kalau memang ya datamu mana? Kamu bilang tadi tiga pribadi jadi satu hakikat. Kau mengatakan hakikat pun salah, dalam KBBI-nya salah. Kau analogikan kepada manusia, ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada kamu, ya kan bertiga. Ya, kan beda-beda memang. Yang jelas gini aja sebentar biar Adam. Abuya masih monitor Abuya? Abuya. Mana hostnya ini? Ustadz. Ya, Daeng gimana? Ya, ini ada permintaan dari mualaf kita. Tolong dibacakan dong surah Al-Arab 144 sampai 149. 144, 149. Lebih baik kita dengerin ngaji deh daripada begini. Biar adem. Setuju ya teman-teman? Iya nggak? Setuju ya? Setuju lah. Masya Allah. Ya silakan Ustaz. Siap, Daeng. Masya Allah. Izin ya para guru semuanya. Simak baik-baik Pak Inspirasi ya. 44 ya Daeng ya. 4 aja sampai 149. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Sadaqallahul azim. Allahumma Masya Allah. Quran. Lanjut. Itu kesimpulannya buat ini ya, Nabi Musa yang dipilih oleh Allah di zamannya ya, manusia yang ditinggikan ya. Itu ya kira-kira ya. Sepakat, Deng, iya. Jadi Masya pada Allah. saat zaman itu Nabi Musa untuk Bani Israel seperti yang para apologet gaungkan gitu. Seperti itulah intinya. Allah a'lam. Masya Allah. Kalau dengar orang ngaji merinding ya. Daripada sama siapa namanya nih? Inspirasi pusing kepala gue gara-gara lu, bro. Ya, Bang Bram. Bang Bram, selamat malam. Bang Bram. Bang Bram, monitor. Ya, selamat malam. Ya. Iya, Abang, mohon maaf, Islam atau Kristen? Saya Kristen. Ya. Oke, baik. Nah, ini kayaknya ini agak sehat ini, Daeng. Coba Daeng. Inspirasi diam dulu kok. Pusing. Agak sehat. Tapi sebentar ya. 3 menit saja. 3 menit saya tinggal sebentar ya. Saya mute dulu sebentar ya. Oh, Oke, siap, baik. siap. Dia mau hidupkan genset dulu dia. Ya, jadi ini kan koma edukasi, jadi berikan kepada. Jadi diskusi ini bukan ngotot-ngototan gitu loh. Maunya seperti Bang Andi nanti atau Bang Juma kan enak mengedukasi. Kita belajar dari beliau-beliau bagaimana cara mengedukasi teman-teman Kristen. Begitu ya Bang Andi kira-kira? Itu artinya ya diskusi lah berdasarkan data, diirit bahasa gitu loh. Jangan melenceng kemana-mana, nggak enak didengar loh. Ini kalau orang tua mau dengerin inspirasi kok anak gue kok gini banget gitu loh. Untung aja loh keluarga lu nggak dengerin. Dipancing lagi Bang Andi. 3 menit, 2 menit, ada waktu 2 menit. Coba Ya kalau dipancing lagi. anak lu misalnya kok bokap gue kayak gini-gini banget ya. Ditanya apa, jawab apa ya? Selamat malam ya, selamat malam semuanya ya. Silakan, Bang. Ya, silakan Bang Bram. Ya, jadi saya juga sebetulnya
dengar yang dari yang awal tadi, si ibu-ibu yang ngemeng-ngemeng itu siapa sih nama itu dia? Bu Monica ya? Bukan Monica. Yang dia Carolina. yang dia berhadapan sama Bung Juma. Oh iya. Nah, Iya. Bu Carolina. Kalau Jadi yang sama Bang Handi itu tadi Ibu Nur. Jadi yang dijabarin sama ya, mengenai hal tentang apa namanya itu Nabi palsu, ajaran sesat. banyak orang memanggil namaku Tuhan. Di ayat berapa tadi itu? Saya lupa tuh ya. Setuju Bang, Matius itu ya? 21 sampai 23. Di Matius itu ya? Setuju Bang. Setuju. Matius 7 ya. Jadi memang sebetulnya yang seperti dibilang sama Bang Juma itu mengarah untuk orang Kristen. Betul tuh. Saya sepakat. Kenapa saya bilang sepakat? Saya belajar dari diri saya sendiri ya, bahwa diri saya ini sebetulnya bukan orang benar. Begitu juga yang tertulis, yang dijabarin sama Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus. Yang mana dikatakan banyak orang memanggil namaku. Jadi tentang hal-hal orang-orang Kristen di sini, yaitu mengarah kepada banyak pendeta-pendeta yang seperti dibilang sama Bang siapa ya, sebentar kayaknya kacamata saya. Siapa namanya ini yang suara serak-serak bahasa itu siapa ya? Bang Baal. Apa? Ya, jadi artinya begini, bahwa sebetulnya mengarah kepada yang dimaksud sama Yesus ini, bahwa banyak pendeta-pendeta melakukan seperti itu. Sebentar ya, ada tamu saya sebentar ya, 1 menit aja, 1 menit nih. Ya silakan Bang Bram. Tapi diakui loh tadi bahwa yang dimaksud di situ ya Kristen, memang Kristen. Selama ini kan Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Kristen yang bernubuat atas nama Yesus. Kristen yang bermukjizat atas nama Yesus. Kristen mengusir setan atas nama Yesus. Ya 23 ya Kristen pula yang diusir oleh Yesus. Ya, kalau sudah begini, ya masih mau kok kau jadi orang Kristen? Ya mikir tentu tidak kalau masih berakal. Ya kalau jujur tuh tidak, Muslim tidak ikut campur di sini. Karena Muslim gak pernah tuh musir setan pakai nama orang. Kita ngusir setan itu tinggal baca ayat suci Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Selesai sudah. Nggak pakai nama siapa-siapa, tapi mengusir setan di bawah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear and clear kita. Bagaimana cara mengusir setan? Ya perkuat iman Islam. Setannya lari ke mana? Lari ke badannya si Luga. Kumpul di sana semua. Yesus saja ngusir setan masuk ke babi kok.